Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, baiklah, sebelumnya pelajaran PPKN kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, anak-anak, kita bersyukur walaupun dalam keadaan seperti apapun, walaupun COVID melanda, kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Kita perkenalkan dulu yang kelas 8-nya EFG sudah hafal benar. Ya, tapi yang kelas 8-nya tidak EFG tentunya, walaupun kalian tahu, ya. Ini saya buka dulu maskernya dan insya Allah saya sudah memenuhi standar COVID karena di sini tidak ada kecuali Mas Bron yang ambil gambar. Ini. Baik, ini saya, ya. Nama saya Arif Safrudin. Kalau di jadwal sudah ada, kalian sudah kenal. Pada kesempatan saat ini kita akan mulai belajar, tapi hendaknya sebelum kita belajar, setelah kita berdoa bersama-sama, mari. Hendaklah yang pertama kamu lakukan, kamu niati belajar dengan benar. Bahwa mengapa kita dalam saat seperti ini liburan belajar, ya? Ini bukan libur, tetapi belajar di rumah karena keadaan. Yang pertama harus kamu luruskan dulu bahwa belajar itu adalah kewajiban. Jadi niatnya jangan salah, belajar melaksanakan kewajiban. Sebagaimana dalam Google Classroom yang kamu sudah gabung di sana kan? Nah, di dalam forum itu sudah ada, sudah saya tuliskan pengantar seperti itu. Pertama-tama di dalam proses pembelajaran ini, kalian semua mau tidak mau di SMP 1 Gondang menggunakan media yaitu Google Classroom. Kalian sudah masuk ke situ kan? Sudah terdaftar kan? Nah, di dalam pelajaran PPKN, ya, baik kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini akun saya, akun kamu tentu akan berbeda. Akun kamu kelasnya lebih banyak karena ada beberapa kelas mata pelajaran. Jadi karena kalian kelas 9, saya hanya punya 2 kelas 8 EFG dan kelas 9 keseluruhan. Ini saya buka kelas 9. Jadi sebenarnya di sini sudah ada materi. Kemudian saya kemarin sudah memasukkan tugas yang mana sebenarnya tingkat waktunya sampai 20 Juli. Saya tidak tahu, ya, ada beberapa yang tidak atau belum mengumpulkan. Nah, ini sebabnya apa? Saya tidak mengerti. Hendaknya kamu mencari solusi sendiri. Di dalam semester ini kita akan belajar mulai dari bab 1. Di dalam materi itu sudah ada yang pertama buku paket. Ini buku paket. Kemudian kalau bisa di-download, boleh kamu download. Ukurannya sudah saya cantumkan di situ, ya, hanya 30 megabit. Nah, daripada kalian buka harus online, lebih baik kalian langsung download saja. Kemudian ada PowerPoint untuk bab 1 juga saya tulis 9 megabit. Kamu download saja. Jadi suatu saat dimanapun, kapanpun kalian bisa membuka materi itu tanpa jaringan, kecuali kalau nanti mengerjakan tugas saja baru kita masuk ke jaringan. Kita buka dulu buku paketnya, ya. Kalau sudah kamu buka akan maaf. Nah, ini buku paket ini sama persis dengan yang dipinjamkan di perpus. Karena kalian belum sempat, karena sistem, ya, belum sempat untuk membagikan buku, maka nah ini bisa kamu tidak perlu repot-repot bawa buku kemana-mana, di-download, kamu bawa HP berarti bawa apa-apa kemana-mana. Ini sama persis, ya. Nah, kita nanti akan belajar yaitu bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bab 1 dulu, nanti bab 2 dan berikutnya ketemuan di pertemuan lain. Jadi
bab 1 ini dimulai pada halaman 1. Ini kita lihat halaman 1. Nah, bab 1 ini. Nah, dinamika perwujudan Pancasila. Kemudian selain buku, ya kalau kamu sudah dapat pinjaman dari perpus bisa membuka seperti ini. Kemudian selain buku ada juga tampilan PowerPoint. PowerPoint juga ada di Google Classroom. Ini PowerPoint-nya. Ya, kita buka coba. Nah, ini PowerPoint-nya. Nah, media pembelajaran untuk SMP kelas 9. Baik, kita mulai masuk dalam pembelajaran. Di dalam bab 1 ini ada beberapa subbab. Ya, ada beberapa subbab. Hendaknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita tuju di dalam pembelajaran ini. Nih, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah mempelajari bab ini, kita memiliki tujuan yang pertama, kita bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia ya memiliki dasar negara yaitu berupa Pancasila. Ini anugerah luar biasa. Mengapa luar biasa? Nah, nanti kita jelaskan sambil jalan. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap bangga akan tanah air Indonesia serta Pancasilanya. Nih. Yang ketiga, kita akan mengamati dinamika akan mengamati dinamika terhadap pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu kalau kalian di kelas 7, kelas 8 kemarin itu sudah mempelajari bagaimana Pancasila dirumuskan. Pancasila dijadikan sebuah konsensus, sebuah kesepakatan besar bangsa Indonesia. Proses-proses Pancasila menjadi dasar negara. Ini adalah sesuatu yang Pancasila adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia benar-benar satu. Pancasila itu asli produk bangsa Indonesia. Jadi jangan punya anggapan, wah gara-gara Pancasila Indonesia tidak maju. Itu salah besar. Karena Pancasila inilah Indonesia yang terdiri dari beragam berbagai macam perbedaan, tapi kita tetap dalam persatuan, tetap dalam saling menghormati ya, perbedaan agama tidak masalah, kita tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, jadi pada awal kemerdekaan itu memang bangsa Indonesia itu masih menyiapkan kalian tahu kalau kemerdekaan Indonesia itu seakan-akan sekonyong-konyong. Jadi tahu-tahu setelah Jepang menyerah, begitu cepatnya Indonesia langsung menyatakan diri merdeka. Oleh karena itu dalam negeri atau rakyat Indonesia sendiri masih banyak yang seperti gagap gitu. Nah, ini dari masyarakat Indonesia sendiri masih ada sebagian itu yang bingung, yang menghendaki untuk mengganti Pancasila ya sebagai dasar negara ini ingin diganti. Ya, akhirnya terjadilah berbagai pemberontakan. Apa saja itu? Nah, ini ada PKI, DIT, APRA, Diasis, RMS ya. RMS apa? Republik Maluku Selatan. APRA apa? Angkatan Perang atau Adil. Nanti kamu pelajari sendiri. Itu di bukunya ada. Detailnya di buku. Kita tidak mau berlama-lama, nanti kuota kalian jadi susah. Ini berdasarkan UUDS ini bahwa presiden berfungsi sebagai kepala negara. Namun ini termasuk pelanggaran daripada Undang-Undang Dasar 45 yang mana pemerintahan Indonesia dari sistem kabinet presidensial, ini presidensial, itu berubah menjadi presiden parlementer, menjadi kabinet parlementer. Ini pada masa tahun 1950, di mana Pak Karno sebagai pimpinan, ya Pak Presiden Soekarno, proklamator kita. Nah, ini masih mencari jati diri bangsa Indonesia. Nah, dari tahun 50 sampai 59
itu pemerintahan diarahkan atau cenderung kepada ideologi liberal. Ideologi yang ternyata ini cocok di negara lain, tetapi di Indonesia tidak cocok. Tidak menjadikan pemerintah itu stabil. Ini. Kemudian dilaksanakan pemilu pada 29 September 1955, ya. Nah, pemilu ini adalah untuk memilih anggota konstituante. Kalian tahu apa konstituante? Konstituante adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar. Kalian tahu kalau kalian melihat sejarah undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, itu dari Undang-Undang Dasar 45 itu berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat akibat perjanjian Renville dengan Belanda. Belanda mau mengakui Indonesia, tapi syaratnya Indonesia harus berubah menjadi serikat, dan itu diterima oleh bangsa Indonesia. Yang penting diakui oleh Belanda. Kemudian setelah diakui, Belanda pulang, tidak di Indonesia lagi, tidak menjajah lagi. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, tetapi undang-undang dasarnya adalah undang-undang dasar sementara. Lah, oleh karena itu pada pemilu pertama berhasil membuat lembaga konstituante. Apa hasilnya? Nah, ternyata konstituante tidak berhasil membuat undang-undang dasar. Ini dari Pancasila pada masa awal kemerdekaan itu terjadi pemberontakan di mana-mana karena ingin mengganti dasar negara, ya. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena pertama negara kita masih baru, masih banyak yang belum memahami, masih banyak yang belum bisa menerima nilai-nilai Pancasila. Padahal nilai Pancasila itu sebenarnya adalah nilai asli dari bangsa Indonesia. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi ibarat bayi yang baru lahir itu latihan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, tidak taunya tangannya digerakkan itu bisa mencakar pipinya sendiri. Lah ini pada awal-awal kemerdekaan seakan-akan masih seperti itu. Baik, kalian sebenarnya bisa membaca sendiri, bisa dipelajari. Bapak di sini hanya menampilkan saja, ya. Pada masa 1959 sampai 66 itu disebut dengan periode demokrasi terpimpin, bahwa pada masa itu demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, tapi cenderung berada pada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Nah, itu di situ adalah Bapak Presiden. Nih. Nah, terjadilah pemberontakan 65. Ini yang pemberontakan terbesar di Indonesia. Semoga saja itu sudah pemberontakan yang terakhir, tidak akan ada lagi. Nah, ini sampai ada namanya Sumur Lubang Buaya, pemberontakan G30 SPKI 30 September 1965. Karena pemberontakan itu terjadi kegegeran luar biasa sehingga ada demo dari para mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan namanya Tritura, 3 tuntutan hati nurani rakyat. Apa isi Tritura? Nah, 1966. Ini sebelum pemberontakan. Isinya adalah menghendaki ini bubarkan PKI, bubarkan Kabinet Dewakora, turunkan harga-harga. Pada waktu itu memang rakyat seperti tercekik secara ekonomi. Ini ketika masa yang di depan tadi disebut dengan masa Orde Lama. Nah, kemudian masa berikutnya adalah masa 1998 sampai masa 66 sampai 1998. Ini disebut dengan masa Orde Baru, yang mana Orde Baru itu bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen. Nih, wah lumayan pada masa Orde Baru itu luar biasa. Ini namanya Bapak Presiden Soeharto. Ini luar biasa melakukan pembangunan di berbagai bidang di Indonesia. Nah ini luar biasa, maju sekali dari Indonesia yang kekurangan pangan menjadi negara yang swasembada pangan. Dari pendidikan yang tidak merata menjadi merata dengan adanya SD Impres dan seterusnya. Ini, tetapi karena Pak Harto itu terlalu lama menjadi presiden, kalian tahu berapa Pak Harto jadi presiden? 32 tahun. Ini karena terlalu lama jadi presiden. Nah ini tentunya namanya manusia ada kekurangannya. Terjadi korupsi di mana-mana sehingga pada tahun 1998 terjadi reformasi. Reformasi apa? Nah ini ya, terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, ya, melakukan demonstrasi yaitu terhadap turunnya Pak Harto. Ini perjalanan Indonesia dari masa ke masa seperti itu. Baik, saya kira itu dulu anak-anak, ini kita sampaikan minggu depan. Jadi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangannya. Nanti akan ada tugas-tugas. Coba ke kamera Mas Ron. Nanti ada tugas-tugas, yang tugas-tugas akan kita sampaikan di Google Classroom. Akan kita sampaikan di Classroom. Jadi setiap saat kalian selalu memperhatikan notifikasi ya. Jadi di Classroomnya dipasang notifikasinya, masanya bagaimana. Nah nanti kalian bisa tanya atau bisa share di grup kelas 9. Jadi kalau ada tugas dan sebagainya kalian tahu. Ini ya atau kamu cari di channel Spensago ini loh, di atas ketutup ya. Itu kalian sudah subscribe di sana kan? Kalian bisa cari di sana di channel Spensago. Di situ banyak sekali materi-materi hubungannya dengan bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Form dan sebagainya. Saya kira pertemuan kali ini kita akhiri. Kamera Mas Bron, akhiri ya. Ya, kita akhiri. Tetap jaga kesehatan, jangan banyak keluar-keluar kalau tidak perlu. Kalau seandainya keluar kalian harus tetap pakai masker dan ingat ini kita tidak libur, kita tetap belajar bahwa long life education, belajar sepanjang hayat. Rasulullah bersabda, tolabil ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Semoga Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.